saya akan berkhotbah sesuai dengan tema daripada bulan Juni ini, yaitu hidup di dalam perencanaan hikmat Tuhan. Penting buat kita untuk merencanakan kehidupan. Karena apa? Tuhan itu punya rencana buat kehidupan saudara dan saya. Ketika Tuhan menciptakan kita itu, Tuhan bukan sekedar iseng nganggur di surga. Enggak, saudara. Tuhan itu punya tujuan. Makanya setiap Anda dan saya adalah selalu mengandung tujuan ilahi. Katakan amin. Coba beritahu dirimu sendiri. Dalam hidupku ini mengandung tujuan ilahi. 2, 3. Ayo. Ulangi perkataan saya ya. Dalam hidupku mengandung tujuan ilahi. Amin, saudara. Di dalam hidup Anda itu mengandung tujuan ilahi. Tuhan itu menciptakan Anda selalu punya tujuan. Makanya kalau hari-hari ini saudara, kalau jangan sampai beri kesempatan buat setan untuk membuat Anda gak tahu tujuan hidupmu. Setan itu selalu berusaha untuk mengkaburkan semua tujuan Allah dalam kehidupan saudara. Sehingga membuat Anda merasa hidupku ini gak ada artinya lah. Hidup Anda ini jadi sia-sia lah. Hidup Anda ini gak punya tujuan lah. Yang model-model kayak begitu itu tipu daya daripada si jahat. Makanya pagi ini firman Allah mengingatkan kita bahwa hidup Anda adalah hidup di dalam rencana Tuhan. Makanya itu penting membangun kehidupan yang berencana. Halo amin. Halo amin. Yuk kita buka Alkitab dulu sekarang ya. Di Amsal pasal 24. Amsal pasal 24. Amsal pasal 24 ayat yang ke-6. Amsal 24 ayat yang ke-6. Oke, saya akan bacakan buat saudara. Karena hanya dengan perencanaan engkau dapat apa? Berperang. Dan kemenangan tergantung pada apa saudara? Penasihat yang banyak. Alkitab jelas berkata karena hanya dengan perencanaan engkau dapat berperang. Peperangan dapat dimenangkan karena perencanaan yang matang. Alkitab itu menasihatkan. Karena itu saudara, kehidupan kita tidak boleh ya sudah mengalir aja. Mengalir itu ada hal tertentu memang betul bisa. Tetapi dalam dasar yang paling kuat, hidup itu harus direncanakan. Saudara, Tuhan itu punya rencana dalam kehidupan Anda. Tuhan pun punya rencana, Tuhan pun berencana. Apalagi kita, harusnya kita pun punya rencana. Halo amin. Ini yang harus kuat dalam hidup kita. Nah untuk hari ini saudara, saya akan menyampaikan 4 hal. Tapi kalau nanti gak keburu, berarti ibadah berikutnya akan saya sambung lagi. Jadi ya ada 4 hal. Bagaimana hidup kita ini adalah kehidupan yang direncanakan. Punya tujuan. Nah yang pertama ini menjadi dasar yang penting. Apa itu? Memiliki visi kerajaan Allah. Ini penting. Saudara, perencanaan semua yang kita rencanakan dalam hidup kita, muaranya itu harus kepada visi daripada kerajaan Allah. Kenapa ini penting? Karena saudara begini, Tuhan tadi saya bilang, Tuhan itu menjadikan Anda, Tuhan itu punya tujuan. Kalau coba buka Alkitab dulu di Yesaya 43 ayat ke-7, coba. Yesaya 43 ayat 7. Oke. Yesaya 43 ayat 7 kita baca sama-sama 2, 3. Semua orang yang disebutkan dengan namaku yang kuciptakan untuk apa? Kemuliaanku yang kubentuk dan yang apa? Kujadikan. Jelas Alkitab berkata Anda itu diciptakan untuk kemuliaan Tuhan. Ini tujuan dan visi itu harus terus ada di dalam hidup kita. Jadi ini yang menjadi dasar daripada perencanaan hidupmu. Apa itu? Memuliakan Tuhan. Katakan amin. Segala sesuatu yang tidak memuliakan Tuhan, saudara lewati itu. Kenapa? Karena itu bukan tujuan hidup Anda. Jadi ketika Anda merencanakan sesuatu, baik itu
masa depan Anda, pekerjaan lah, apa saja yang Anda rencanakan, selalu dasarnya ini untuk memuliakan Tuhan. Itu menjadi kekuatan hidup kita. Makanya gereja ini pun bukan sekedar dibangun untuk mengumpulkan Anda. Tidak, saudara. Gereja ini juga punya tujuan. Gereja ini juga punya rencana. Perencanaan. Untuk apa? Untuk membangun iman Anda. Makanya di seluruh kegiatan yang ada di gereja ini. Tujuannya seperti satu ini. Jemaat mengalami pertumbuhan. Tujuannya apa? Untuk memuliakan Tuhan. Katakan amin. Dimuridkan Anda di CG, di Connect Group. Untuk apa? Untuk dimuridkan. Ada kelas-kelas MSJ 1, 2, 3, 4. Belum ada MSJ 4 ya. MSJ 1, 2 dan 3. Untuk apa? Untuk Anda bertumbuh. Dan itu diatur sedemikian rupa. Supaya setiap orang yang berkata bahwa aku adalah jemaat Gereja Mawar Sharon. Anda itu diatur sedemikian rupa. Untuk apa? Untuk Anda bertumbuh di dalam kehidupan Anda. Waktu kita perintisan gereja-gereja. Itu juga diatur plan dengan baik semuanya. Ya, saudara, mendirikan gereja itu bukan hanya saya datang setelah itu bye-bye. Lalu enggak otomatis, saudara. Enggak. Kita planning. Contoh misalnya yang paling dekat ini Singkawang. Contoh tadi Singkawang. Singkawang ini jemaat komitmen kita sudah kemarin hari Minggu sekitar 80 orang. Ya, 80 orang. Nanti setelah 200 baru akan menjadi gereja lokal. Jadi kita ini sekarang lagi berdoa sungguh-sungguh penginjilan supaya terjadi di Singkawang. Sekarang yang komitmen sudah 80 orang. Terlagi makanya saya bilang tahun depan gereja ini harus berdiri. Saya atur plannya ke depan. Ya, melatih pemimpin yang di sana. Diatur sedemikian rupa. Lalu mereka dilatih untuk menjadi ketua CG dulu, CGL. Dilatih untuk mulai memberitakan Injil. Dilatih untuk mulai melakukan kegiatan pastoral dan lain sebagainya. Mereka diajari dan itu plannya. Nanti mulai mikirkan gembalanya siapa. Saya sudah mulai memikirkan itu. Gembalanya siapa. Lalu nanti gedungnya gimana. Keuangannya juga bagaimana. Wah, itu diatur sedemikian rupa. Planning demi planning ini satu tujuannya. Kami tidak mengambil keuntungan buat diri kami sendiri. Tapi untuk kerajaan Allah. Katakan amin. Halo, amin. Sama dengan hidup Anda. Anda harus punya planning dasar itu. Ketika Anda berada di tempat pekerjaan. Satu ini, di apapun pekerjaan saudara. Dimanapun Anda bekerja, DNA yang terus mengalir dalam hidup kita adalah ini, saya harus menjadi berkat bagi orang lain. Itu yang harus kita letakkan di hidup kita. Anda mungkin sebagai seorang karyawan lah, sebagai seorang mekanik atau sebagai apalah ya, pekerjaanmu apapun sudah bisa lakukan. Tapi ingat ini, tujuannya satu ini, yaitu aku harus memuliakan Tuhan. Nah, itu yang akan menggerakkan Anda dimanapun Anda berada. Anda itu akan selalu berusaha untuk menjadi teladan bagi orang lain. Halo, amin. Hidupmu akan jadi berkat bagi orang lain. Karena itulah tujuan yang semula. Itulah dasarnya. Selalu bermuara kepada visi gereja atau visi daripada kerajaan Tuhan. Itu yang harus terus dipikirkan. Anak saya kuliah. Ya, kuliah di perfilman. Lalu saya tanya kepada dia, kamu mau apa? Aku mau jadi sutradara, Pak. Oke, tujuannya apa? Lalu dia cerita bagaimana dia ingin sekali untuk lewat film yang dibuat itu untuk mulai menaruh nilai-nilai kekristenan. Karena mungkin ada banyak film-film yang dibuat justru kontra itu. Ya, meninggikan setan lewat nilai-nilai yang dibangun yang salah. Dan banyak banget, saudara. Ya, baik yang di Indonesia maupun yang di luar negeri, ada banyak nilai yang gak benar juga banyak. Disusup-susupkan. Nah, anak saya ketika melihat itu dia pingin mengubah itu. Saya bilang bagus, nak. Tapi ingat satu ya. Kamu boleh punya planning, tapi ingat di atas semuanya ada planning Tuhan. Saya nggak tahu juga gimana ke depannya. Tapi saya sih merasa dikit-dikit ini sudah mulai ada interupsi Tuhan kayaknya.
Ya, ayo ke sana, ayo belok. Mulai mikir yang lain untuk, ya nanti saya ceritakan lah, kayak enak saya ngomong sama Anda. Rahasia. Tapi paling tidak di awal itu dia punya planning. Bahwa ketika dia masuk kuliah pun dia punya rencana. Dia punya rencana dasarnya ini. Aku ditempatkan di situ untuk memuliakan Tuhan. Amin saudara. Jadi itu yang harus kuat dalam hati Anda. Apapun pekerjaanmu. Itu tidak boleh tergeser atau diubahkan dari hidup Anda. Darah yang mengalir di dalam hidup Anda itu adalah pesan Yesus yang terakhir. Jadikanlah seluruh bangsa itu murid. Itu tidak bisa bisa habis di hidup kita. Tidak pernah berakhir di hidup kita. Apapun yang Anda lakukan. Anda mau jadi apa? Ingat, hidup saya harus jadi berkat dimanapun Anda berada. Saya percaya disitulah Anda akan mengerti tujuan hidup Anda. Anda ditentukan oleh Tuhan untuk menjadi berkat. Amin. Jadi poin 1 adalah memiliki visi kerajaan Allah. Lalu yang kedua coba apa? Yang kedua perencana itu dasarnya adalah ini. Memegang erat nilai kebenaran. Nah ini penting. Waktu Anda merencanakan sesuatu jangan kompromi dengan dosa. Saudara harus menjadi orang yang memegang erat kebenaran itu. Coba buka di Ayub pasal yang ke-28 ayat 28. Ayub 28 ayat 28. Ayub 28 ayat 28 dikatakan ini. Tetapi kepada manusia ia berfirman. Sesungguhnya takut akan Tuhan itulah apa saudara? Hikmat. Dan menjauhi kejahatan itulah apa? Akal budi. Alkitab dengan jelas berkata bahwa sesungguhnya takut akan Tuhan itulah hikmat. Jadi memegang erat kebenaran itu merupakan sebuah manifestasi daripada bagaimana kita ini hidup takut akan Tuhan. Itu yang terus kita pegang. Jangan merencanakan kejahatan. Jangan merencanakan untuk cuma mengambil keuntungan sendiri. Jangan saudara. Rencana kita harus memegang erat kebenaran dalam hidup kita. Katakan amin. Karena begini, ini perlu diingatkan. Kenapa? Kadangkala tanpa sadar. Kalau kita ini cuma mencari keuntungan sendiri. Maka rencana kita seringkali ada hubungannya dengan ini loh. Mengkompromikan dosa. Dikit-dikit gak apa-apa. Yang penting cuan. Nanti cuannya tak kasih perpuluhan sama Tuhan. Tuhan gak terlalu tertarik dengan perpuluhan dari hasil seperti itu. Tuhan itu bukan soal jumlah uangnya kok. Percaya dengan saya. Tuhan itu tertarik dengan hatimu. Katakan amin. Halo amin. Kalau Anda memberikan perpuluhan sekalipun jumlahnya gak terlalu banyak menurut orang lain. Tapi itu berangkat dari kasihmu kepada Tuhan. Dari hatimu kepada Tuhan. Oh, di mata Tuhan itu gede jumlahnya. Katakan amin. Makanya ketika ada orang kaya yang memberikan sedekah, memberikan persembahan, ya dari kelebihannya kasih dengan senyum karena dia punya lebih, ya. Lalu setelah itu ada seorang janda yang malu-malu karena dia kasih cuma sedikit, tapi itu adalah yang terbesar buat dia secara pribadi. Dengan malu-malu dia takut kelihatan orang lain, dia kasih persembahan itu. Lalu Yesus bertanya kepada muridnya, menurutmu yang jauh lebih besar yang mana? Bukan soal jumlah, tapi Tuhan tertarik dari hati. Katakan amin. Makanya itu memegang erat kebenaran itu menjadi penting. Rencana kita ini harus sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Supaya kita ini jangan terjebak pada satu sikap yang salah. Salah satunya yang sikap yang salah itu adalah ini loh saudara. Saya tulis di sini tentang cinta akan uang. Kadang-kadang rencana hidup kita ini fokusnya gini. Saya tidak menentang orang yang mau kaya, gak apa-apa. Anda pengen kaya kan? Halo? Siapa yang gak pengen kaya? Coba angkat tangannya biar difoto sebentar. Anda pasti pengen kaya kan? Ya, pendeta juga pengen kaya tuh. Tapi ingat ini, jangan pengen cepat menjadi kaya. Halo? Amin.
Jangan pingin cepat menjadi kaya. Orang yang pingin cepat menjadi kaya itu akan mempengaruhi perencanaan hidupnya. Orang ini karena dia pingin cepat menjadi kaya, kadang-kadang rencana hidupnya akhirnya dia menjadi buta karena sebuah keserakahan. Lalu mengalahkan segala cara. Dan ada banyak hal terjadi. Contoh yang baru saja, ini Anda sudah tahu ceritanya. Di mana money laundry terjadi dan lain sebagainya. Orang pingin cepat mendidikan itu korbannya banyak banget, saudara. Saya sudah beritahu kepada jemaat hati-hati. Ya, yang model-model kayak begitu. Ada orang-orang yang sampai taruh rumahnya, masukin ke bank, pinjam uang miliaran untuk taruh di situ. Iya Pak Yudi, ini satu bulan 20-30% loh Pak. Wow. Kalau dengar uang kayak begitu tuh kayak langsung matanya hijau. Perasaan, wah iya 30% ya. Udah dihitung mulai. Waduh saudara. Tergoda untuk hal yang gak bener kayak begitu. Akhirnya taruh di situ semuanya. Begitu kena masalah begini. Habis sudah. Datang dan Pak doakan saya Pak. Loh kenapa? Saya gak jadi kaya malah hancur-hancuran sekarang. Utang saya di bank banyak. Gak bisa Pak ini Pak punya kenalan gak mau beli rumah saya. Waduh. Akhirnya rencana itu membuat kita ini karena dasarnya karena hatinya gak benar. Akhirnya habislah di situ. Jangan pengen cepat menjadi kaya. Ingin menjadi kaya itu gak apa-apa. Tapi ada caranya. Caranya apa? Perencanaan yang takut akan Tuhan. Perencanaan yang baik, saya percaya Tuhan memberkati kita. Halo amin. Jangan beri kesempatan kepada setan untuk menipu kita. Sehingga dengan cara-cara tertentu menipu orang lah. Dengan cara-cara tertentu kita ingin dapat kekayaan dan lain sebagainya. Akhirnya kehidupan kita ini menjadi kehidupan yang pertama tidak menjadi berkat. Lalu yang kedua kita kompromi dengan dosa. Dan dosa itu kata Alkitab membuat hidup kita ini menjadi gelap. Kegelapan ada dalam kehidupan kita. Karena apa? Kita lebih cinta kepada uang. Satu saat coba buka contoh di Alkitab Matius pasal 6. Matius pasal 6. Matius pasal 6 ayat yang ke-19. Matius pasal yang ke-6 19 sampai 24. Dikatakan begini, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya. Dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Alkitab mengingatkan supaya mata kita ini jangan salah, saudara. Ya, kecondongan hati kita. Karena ini adalah tipu daya. Akhirnya kita mulai masuk dalam tipu dayanya. Sehingga tadi itu kita kompromi. Perencanaan kita tujuannya cuma kepada kekayaan. Yang akibatnya karena sebuah keserakahan. Lalu kita ini mengkompromikan dosa. Lalu membiarkan dosa hidup dalam hidup kita. Justru kata Alkitab mengengat dan karat. Itu yang akan mengambilnya. Saudara, yang dimaksud mengumpulkan harta di surga. Itu bukan hanya kita memberikan persembahan ke gereja. Bukan itu, sudah. Bukan hanya itu maksud saya. Tapi bicara soal hidupmu yang benar. Anda sedang mengumpulkan hartamu di surga. Karena satu saat itu akan dikeskan untuk sebagai berkat dalam hidup kita. Katakan amin. Halo amin. Anda gak percaya ya? Amin.
Mengumpulkan harta itu bicara soal kehidupan yang benar. Ada orang mulai pikir gini, kamu ini ada orang-orang yang mungkin orang lain mencemooh kita karena kita ini mau hidup benar. Kamu ini kok begini. Agak bodoh, kamu harus begini. Wah, kalau aku sih begitu dapat, padahal kita tahu itu salah. Tapi Anda berkata enggak. Kalau aku lakukan itu, aku bisa kaya secara materi, tapi aku sudah mengalami kemiskinan secara rohani, dan kedepannya ngengat dan karat itu pasti mengambilnya. Tapi kalau Anda hidup benar, hidup dalam kejujuran, planningmu adalah planning yang baik semuanya, Anda sedang nabung di surga. Dan saya percaya sekalipun dunia untuk sementara kelihatannya rugi, kelihatannya tidak untung, kelihatannya kehilangan kesempatan, tapi percaya itu akan ditambahkan kepada Anda sesuai dengan waktu Tuhan. Katakan amin. Oh, Anda akan kagum, Anda akan terkejut bagaimana Tuhan tiba-tiba memberkatimu dengan sesuatu yang tidak pernah Anda duga. Itu namanya Anda menyimpan hartamu di surga. Karena Tuhan akan memberkatimu dengan berlipat kali ganda. Karena itu penting prinsip yang kedua. Apa itu? Jangan sampai kita itu terjerat kepada hal yang salah. Tetap memiliki prinsip kebenaran. Ya saudara. Makanya itu tadi dikatakan jagalah mata kita. Coba ulangi ayat 22 dan 23. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Wow, saudara. Jika mata kita ini gelap, ya, maka betapa gelapnya kegelapan itu. Anda gak pernah bisa apa-apa. Ya. Karena orang yang pingin cepat kaya tadi, dia ini gagal menempatkan prioritas hidupnya. Who is the boss? Siapa bosnya? Ya, uang atau saya? Uang yang menguasai saya atau saya yang menguasai uang saya? Kadang-kadang kebalik, saudara. Ada orang-orang yang kalau kebalik ya, uang itu jadi bos. Kalau dia lagi butuh uang, oh dia akan kerja terus. Cari uang. Bahkan tidak peduli kepada istrinya, pada anaknya atau suaminya. Dia kerja terus. Anaknya dibiarkan tanpa perhatian di rumah. Makanya anaknya bertumbuh lebih dekat kepada susternya. Atau lebih dekat kepada TV daripada mendengarkan ke orang tuanya. Karena orang tuanya terlalu sibuk cari uang terus. Bahkan orang ini rela meninggalkan Tuhan demi uang. Meninggalkan persekutuan orang-orang benar di dalam ibadah karena demi uang terus mengejarnya. Ya, orang ini adalah orang yang dikuasai oleh uang. Dia cari. Sehingga dia lupa bahwa kehidupan itu selalu ada dua. Jasmani dan rohani. Dia cuma memperhatikan yang jasmani. Tapi yang rohani gak pernah diperhatikan. Makanya jangan heran. Begitu uangnya banyak tiba-tiba selingkuh. Begitu uangnya banyak tiba-tiba jatuh dalam dosa seks. Begitu uangnya banyak mulai orang ini gagal untuk hidup benar dengan keuangannya. Jangan heran, karena apa? Rohaninya dibiarkan mati. Dia cuma kejar jasmaninya, rohaninya mati, kosong hatinya, kosong hidupnya. Iblis paling gampang untuk menjatuhkan orang ini. Karena apa? Orang ini seperti dicucuk oleh yang namanya uang untuk dia terus bekerja cari uang. Itu yang kalau kekurangan uang. Tapi ada orang yang kelebihan uang. Siapa bosnya? Kalau bosnya uang, kalau dia dalam posisi kelebihan uang, itu mau belanja, mau beli, waduh saudara. Semua gak penting-penting dibeli. Saya itu masih ingat waktu tahun kita ke waktu tinggal di Manado yang lalu. Saudara, ya ketika Krismon terjadi, saya sempat waktu di Krismon kita belum di Manado. Saya sempat tanya, harga cengkeh itu bisa tinggi banget. Ya, jadi di Manado gak ngalami Krismon pada waktu itu. Begitu mereka panen, dijual, uangnya berkelimpahan saudara. Orang gunung-gunung yang gak ada listrik, yang gak ada apa tuh datang ke Manado, beli semuanya. Kulkas dibeli, padahal gak ada listrik saudara. Dibawa ke sana, gak bisa dipakai, akhirnya buat lemari baju itu kulkas. Kan aneh betul gak saudara? Beli handphone yang paling mahal, gak ada sinyal di sana saudara. Tanya harga sinyal berapa pak? Gitu. Sinyal mau dibeli sudah, harga sinyal berapa?
Waduh, jadi betul-betul tidak bisa mengontrol uang. Uang itu kayak mencucuk hidungnya, beli semua, dibeli tanpa persiapan, tanpa perencanaan yang baik. Kayaknya mau dihabiskan uangnya. Saya pernah cerita yang lalu, ada seorang anak muda yang dia ini butuh kerjaan, saudara, butuh pekerjaan. Lalu dia datang pada saya, dia tanya, "Kok kira-kira jemaat ada yang perlu pegawai enggak?" Saya bilang, "Oh ada, coba tak cariin ya. Kamu butuh kerjaan ya?" "Iya kok." Tak cariin, akhirnya sudah ada jemaat yang punya toko butuh pegawai. Ya waktu itu gaji UMR sekitar 400 ribu tahun-tahun itu ya, 400 ribu. Oke, ya kamu kerja di sini, oke kerja. Udah saudara, ya kerja. 1 bulan kemudian, saudara, dia pasti dapat gaji, saya tahu dia dapat gaji. Satu hari sore-sore gitu, dia ke gereja, dia lewat di depan saya. Baunya wangi sekali. Wih, ini lumayan ini. Wangi ya, ini kalau saya beli ini lumayan nih buat hari-hari enak ini. Karena saya tahu gajinya, saya mikir paling ini minyak wangi harganya 50 sampai 75 ribu. Ya sudahlah, tak beli aja nanti. Saya panggil dia ini, minyak wangimu ini kok enak sekali. Mereknya apa? Ini kok. Oh iya, beli di mana? Di toko ini. Oh iya. Kenapa kok jadi mau beli? Ya, kalau saya ke sana. Akhirnya saya ke toko itu, sudah. Ke toko itu saya tanya, ada minyak wangi merek ini? Ada. Berapa harganya? Saya kaget karena harganya 300 ribu, saudara. Saya gak jadi beli bukan karena harganya mahal, tapi saya ingat anak itu. Gajinya 400 ribu. Begitu dapat gaji, langsung beli minyak wangi 300 ribu, saudara. Saya pulang balik ke gereja, saya panggil sini. Tadi kok di toko itu tanya harga minyak wangimu 300 ribu. Iya betul kok. Loh, gajimu 400 ribu, begitu dapat gaji, kamu beli minyak wangi 300 ribu. Sekarang uangmu 300 ribu. Iya. Kamu bayar perpuluhan enggak? Perpuluhan itu belum memberi loh. Perpuluhan itu mengembalikan milik Tuhan. Bayar kok, mengembalikan. Berapa? 40 ribu. Iya. Terus sekarang uangmu tinggal berapa? 60 ribu. Saya mau tanya, kamu bisa hidup 60 ribu sebulan? Ya bisa. Kan kau Yudi ngajar hidup oleh iman. Ngawur aja. Itu ngawur betul lah. Anak saya kecil bukan ngawur, ngawung gitu. Anak saya ngomong, oh ngawung gitu kan. Ngawur itu. Itu mencoba itu perencanaannya gagal total. Gitu. Gak bisa begitu. Halo. Kelihatan kali orang ini dikontrol oleh uang. Dicucuk hidupnya oleh uang untuk membelanjakan yang gak perlu-perlu. Itu kan bukan hal yang primer. Yang bisa ditunda atau beli yang lebih murah kan ada. Tidak harus begitu. Nah perencanaan kayak begini ini dasarnya harus berada dalam kebenaran. Kalau kita ingin cepat kaya dan tadi dikuasai oleh uang. Kita akan melakukan hal yang tidak masuk akal seperti itu. Dan itu akan akhirnya begitu kita jatuh miskin. Kita mengalami kesusahan. Maka kita berkata Tuhan tidak memberkati saya. Siapa bilang Tuhan memberkati kita? Katakan amin. Kita yang kadang-kadang tidak bisa dipercaya. Kata Alkitab, kamu diberkati karena kamu dipercaya oleh Tuhan. Jadilah orang-orang yang dapat dipercaya oleh Tuhan. Katakan amin. Anda dan saya adalah orang yang dipercaya. Karena itu penting meletakkan kebenaran dalam hidup kita. Supaya perencanaan hidup kita itu perencanaan yang sesuai dengan firman Tuhan. Dan saya percaya perencanaan yang sesuai dengan firman Tuhan akan mendatangkan berkat dalam hidup kita. Amin saudara, amin. Coba kita lihat terus saudara. Jadi orang ini adalah orang yang dikuasai oleh uang itu sendiri. Maka dikatakan jagalah mata kita. Lalu yang kedua, ini masih poin kedua tadi ya. Coba 1 Timotius ayat 6-10. 1 Timotius 6. 1 Timotius pasal 6. Ayat yang ke-10. Saya bacakan ya. Karena akar segala kejahatan ialah apa saudara? Cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman. Dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai apa? Duka. Makanya ini Alkitab ngomong hati-hati. Anda pengen kaya itu gak apa-apa saudara. Itu hal yang normal. Punya
keinginan kerja keras untuk menjadi kaya itu nggak apa-apa. Tapi ingat, Alkitab mengingatkan jangan pingin cepat menjadi kaya. Karena itu yang akan membuat kita ini kompromi dan cinta akan uang. Itu akan membuat kita ini tinggal di dalam dosa. Dikatakan karena cinta uang orang telah menyimpang dari iman. Dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai pencobaan, saudara. Karena apa? Pertama, motivasi hatinya adalah motivasi hati yang salah. Ya, motivasi hatinya ini uang terus. Dan untuk itulah orang mulai tipu sana tipu sini. Orang mulai menurunkan standar firman Allah demi memperoleh keuangan. Orang mulai membiarkan dosa itu menguasai demi uang. Masih ingat gak ketika suatu saat Yesus bertemu dengan orang muda yang kaya itu? Ya. Orang muda ini telah berkata begini, aku sudah meninggalkan ini, aku mau mengikut Tuhan. Aku hanya ingin mengikut Tuhan. Lalu Yesus berkata apa? Jual hartamu, lalu ikutlah aku. Lalu Alkitab berkata apa? Pemuda ini apa? Menangis. Kenapa, saudara? Karena Alkitab berkata karena hartanya banyak. Rupanya yang menjadi musuh Tuhan di hati orang muda itu adalah apa? Hartanya. Yang menjadi musuh Tuhan ya di dalam hati anak muda itu adalah hartanya. Dan ini yang menjadi pergumulan kita juga, saudara. Tanpa sadar kadang-kadang kekayaan cinta uang itu membuat kita ini mengalahkan Tuhan di hati kita. Ini yang tidak boleh. Ya, Tuhan itu di atas segalanya, katakan amin. Tuhan harus di atas segalanya dalam hidup kita. Ada banyak dalam pelayanan juga, saudara. Dalam pelayanan yang kami lakukan juga ada banyak hal yang kadang-kadang kita dihadapkan kepada pilihan-pilihan. Ya, pilihan-pilihan untuk kami untuk memilih apa yang benar, apa yang berkenan. Satu hari saya sempat menyelesaikan sebuah persoalan. Ya, persoalan rumah tangga. Setahun konseling terus sampai akhirnya keluarga ini mengalami pemulihan. Pemulihan yang luar biasa. Kalau setelah itu kami diundang ke rumahnya, saya ya diajak makan begitu sebagai say thank you buat semuanya. Sudah waktu setahun konseling dan keluarga dipulihkan dan lain sebagainya. Lalu orang ini ingin memberkati saya. Ya, dia bawa saya ke satu tempat, satu ruangan dan orang itu ya ada banyak sertifikat di sana, saudara. Saya disuruh milih, Pak mau sertifikat apa? Tanah atau rumah? Saya disuruh milih, saudara. Seneng kan, betul gak, saudara? Siapa yang kalau dikasih rumah mau bunuh diri itu ada? Pasti Anda senang, betul gak, saudara? Termasuk saya juga senang. Mau dikasih rumah. Senangnya. Ya waduh dapat rumah ini. Dapat tanah ini. Wah senang ini. Tapi tiba-tiba Roh Kudus berkata no. Jangan diterima. Saudara. Saya berkata kok gak boleh terima. Di hati saya. Apa Roh Kudus gak suka saya senang dikit. Masa dikasih rumah kok gak mau. Sombong banget. Padahal pada waktu itu butuh rumah. Kok sombong banget. Tapi saya taat dengan Tuhan. Saya coba bilang kira-kira aku ini salah. Sampai tak tenging-tenging dalam nama Yesus gitu. Tapi saya jelas sekali. Ya jelas sekali. Setiap kali saya keinginan itu untuk mau nerima. Tiba-tiba damai sejahtera saya hilang. Tiap kali mau muncul ya gitu tiba-tiba hilang. Kayak enggak. Saya bilang saya minta maaf ya. Mungkin lain kali tapi sekarang saya boleh enggak saya enggak nerima. Loh Pak jangan begitu loh Pak. Saya minta maaf loh Pak. Saya bukan menghina Bapak. Mungkin rumah Bapak banyak. Kamu yang menghina saya berarti. Ya saya enggak. Ini loh Pak. Enggak sungguhan. Saya enggak apa-apa. Tapi boleh enggak sekarang. Lain kali ya. Lain kali aja. Enggak sekarang. Ya. Kenapa sih Pak? Aduh saya susah. Roh Kudus berbicara kepada saya kan gak enak saya ngomong begitu. Saya pokoknya next time aja ya. Gak usah sekarang oke. Akhirnya ya lupa nanti lain kali diterima loh. Kalau saya iya tenang. Udah. Saya ajak istri saya pulang. Udah gak jadi saudara. Pulang itu terjadi peperangan rohani di sini saudara. Yang satu bilang sombong banget kamu. Yang satu puji Tuhan. Kamu nurut Tuhan gak apa-apa saudara.
Cuma saya jaga satu nih, motivasi hatiku itu apa? Yesus ada di dalamnya, bukan karena uang. Halo, amin saudara. Saya nggak mau, kami berdua nggak mau jadi hamba Tuhan yang mau mudah dibeli. No, nggak mau. Saya baru ngerti setelah sekian lama kemudian keluarga ini datang lagi kepada saya untuk konseling. Tapi kali ini beda, ini soal bisnisnya. Dia ceritakan tentang bisnisnya dan ketika konseling itu saya tahu orang ini melakukan kesalahan. Makanya dia lagi ngalami itu karena kesalahan itu dan dia nggak mau mengakui. Waktu saya dengar dia cerita, saya bersyukur hari itu saya tidak terima. Kalau saya terima, mungkin hatiku terpengaruh dengan sungkan. Lalu saya, oh iya kompromi, oh iya gak apa-apa. No, hari itu saya berkata dengan tegas untuk semua dosanya, untuk semua kesalahannya. Saya gak peduli saudara. Saya ngomong dengan tegas apapun tentang kesalahannya. Bapak begini, gak boleh harusnya. Ini yang membuat Bapak ngalami masalah. Karena Bapak kasih ini. Waktu saya ngomong begitu, ya tanpa sungkan, tanpa perasaan apa. Saya gak berutang apapun dengan dia. Ketika saya ngomong itu dia nangis. Dia bilang, iya Pak. Saya salah ya Pak, iya. Saya salah ya Pak, iya. Bapak harus bertobat di area itu. Dia nangis, lalu saya doakan dia pulang. Begitu dia pulang, saya bilang, Tuhan thank you. Jagai hati kami ya Tuhan untuk tetap murni menjadi hamba-Mu. Amin saudara. Kami tidak boleh menjadi hamba yang mudah dibeli. No. Apa yang benar, apa yang seharusnya, itu yang kami katakan tanpa keberatan apapun. Amin saudara. Itu yang membuat hati kami ini berkata, oh iya Tuhan thank you. Ya kami bisa salah. Kami bisa salah satu saat, tapi Tuhan jagai kami terus. Ini doa kami supaya motivasi hati kami tetap murni di hadapan Tuhan. Melayani cuma untuk menyenangkan hati Tuhan. Halo amin saudara. Karena itu ayo ini menjadi DNA-nya kita juga. Perencanaan Anda semua adalah satu ini. Untuk terus menyenangkan Tuhan. Amin. Oke, terus. Saya sampai poin 2 ya, ternyata enggak selesai. Coba ayat 24. Ayat 24 dari 1 Timotius pasal 6 tadi. Ayat 24 dikatakan. Berapa tadi ya? 1 Timotius pasal berapa tadi? 6 ya. Ayat 24 gak ada ya. Oh salah berarti saya tulis ini. Ada kata mamon tadi di mana? Ayat berapa itu? Oke, Matius 6 coba. Matius 6 ayat 24. Oke, betul. Matius 6 ayat 24. Oke. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihani yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada apa saudara? Mamon. Alkitab jelas berkata, jangan mengabdi kepada mamon. Mengabdilah kepada Tuhan. Ya, ini yang harus kita tahu. Dan lihat, ciri dari orang yang mengabdi kepada mamon itu apa? Coba perhatikan. Buka di 2 Timotius pasal 3 coba. Nah ini ciri khasnya. Orang yang mengabdi kepada mamon. 2 Timotius pasal 3. Ayat yang kedua. Lihat ini. Manusia akan mencintai dirinya sendiri. Dan menjadi apa? Hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang dan tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka berkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Apa saudara?
jauhilah mereka itu. Oh, ini akibatnya. Kalau kita ini tidak memiliki prinsip kebenaran dalam hidup kita, maka perencanaan hidup kita akan bermuara kepada ini, yaitu cinta uang yang kedua ini. Di mana kita ini mulai ditipu mata kita, mulai digelapkan, tidak bisa melihat apa yang benar. Jadi katakan begini, manusia akan mencintai dirinya sendiri. Orang menjadi egois, yang gak peduli orang lain. Padahal Alkitab mengajar kita untuk belajar memberi, katakan amin. Belajar memberi, tapi kita mulai berlagak seperti itu. Kita mencintai diri sendiri. Lalu yang kedua apa? Dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Merasa berhasil. Menganggap rendah orang lain. Karena merasa lebih kaya, lebih banyak uang. Saudara, jauhkan ini daripada Anda semua. Amin, saudara. Amin. Lalu apa? Mereka akan menjadi pemfitnah. Demi uang memfitnah orang lain. Demi karir mulai memfitnah orang lain. Mereka akan berontak terhadap orang tua. Anak-anak karena harta anak-anak, bahkan kalau Anda tahu beberapa di berita, ya anak yang memenjarakan orang tua karena harta dan lain sebagainya. Tidak menghormati orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai demi uang. Apalagi sekarang ada beberapa orang yang mungkin ya karena warisan orang tua, harta, perusahaan keluarga, kakak adik mulai tidak berdamai, saling menjatuhkan karena rebutan harta. Orang menjadi gelap hidupnya karena cinta uang. Kata hari ini saudara, perencanaan hidup kita tidak boleh dasarnya ini. Kalau dasarnya hati kita ini adalah hati yang menolak kebenaran, maka kita akan sungguh-sungguh mengenapi seperti apa yang firman Tuhan katakan ini. Menjadi orang yang sombong, membual cinta uang, hidup dalam kegelapan. Saya berdoa supaya jemaat GMS Selatan ini menjadi jemaat yang mencintai Tuhan, bukan cinta uang. Katakan amin. Karena mulai dari dua hal ini saudara, saya percaya Tuhan pasti memberkati kita. Percaya, jangan takut kalau hatimu ini tetap murni mencintai Tuhan. Tuhan itu akan memberkati kita. Ada yang namanya blessing in disguise. Ada berkat yang terselubung. Berkat yang mungkin gak pernah Anda duga. Tiba-tiba Tuhan siapkan. Amin saudara. Halo amin. Tuhan memberkati kita. Nanti poin 3 dan 4 saya lanjutkan sebentar di bagian yang kedua. Tapi hari ini mari kita jaga hati kita. Supaya kita merencanakan sesuatu dengan baik. Yang pertama apa saudara? Yang pertama apa? Hidup dengan visi kerajaan Allah. Yang kedua apa? Apa itu yang kedua? Memegang erat nilai kebenaran. Jangan terjerat kepada yang namanya cinta uang. Orang itu boleh kaya. Boleh ingin kaya. Makanya saya juga bekerja, Anda juga bekerja. Karena kata Alkitab, jangan makan kalau kamu gak bekerja. Ya, Tuhan pingin memberkati kita. Tapi ingat ada rambunya. Jangan sampai Anda menjadi orang yang cinta uang. Karena akar kejahatan itu adalah cinta uang. Jaga hatimu. Saya percaya Tuhan pasti memberkati kita. Beri tepuk tangan buat Allah yang besar. Haleluya.